kalau bisa dipisah, prefer ya dipisah lah. Ini nih Mas, kita balik lagi ke atas ya. Dari Mas Andre Anggara. Bagaimana cara mengakali kalau di kantor hanya mempunyai SDM yang hanya seadanya? Misal, hanya ada programmer, SA, infra, aduh saya belepotan nih. Sysadmin dan network admin. Apakah selalu harus lengkap role yang tadi dipresentasi sebutkan? Ini agak ini ya bahasanya. Apakah selalu harus lengkap role yang tadi Sebenarnya nggak harus dipresentasikan? lengkap. Nggak harus lengkap sih. Jadi setiap orang punya bagian masing-masing di sistem yang udah jalan. Nah, untuk implementasinya ya setiap orang menyumbang apa yang bisa diimprove. Jadi menyumbang di kapasitasnya masing-masing dengan model hari ini harusnya lebih baik dari hari kemarin. Gitu. Memang dalam kenyataannya beberapa kantor yang corporate ide ini tidak didukung dari atasan. Kadang, tidak semuanya ya. Nah, itu biasanya agak berat. Tapi gimana caranya kita bisa lobby ke atasan. Pak, pakailah gini. Dengan kasih ide-ide misalnya, Pak, nanti lebih murah. Bagaimana? Itu cara lain ya untuk implementasi. Jadi tidak perlu tentang coding, tapi juga tentang lobby-lobby. Oke. Ini ada dari Mas Sanses. Pengalaman Mas Estu dalam DevOps di pemerintah atau instansi ada nggak? Katanya. Kalau ada cerita dong, katanya gitu Mas. Saya nggak sampai implementasi ya, jadi cuma cerita aja pernah. Ya memang beberapa tabrakan, contohnya kayak visi tool untuk corporate itu biasanya mereka cuma menerima beberapa bahasa pemrograman. Contohnya kayak harus net, harus Java, harus PHP itu. Sedangkan untuk tool di dunia DevOps itu biasanya mengerucut ke bahasa pemrograman yang baru. Nah, itu tinggal nego-negoan aja sih. Ya tergantung mereka sebenarnya goalnya pengen apa, pengen keren aja atau memang pengen perbaiki kualitas produk. Kalau mereka cuma pengen keren aja ya kita bikin keren aja, tapi kalau untuk meningkatkan kualitas produk ya semua orang harus siap susah. Dan memang untuk migrasi itu kita tidak bilang, Mas, kalau kita belajar training 2 hari DevOps gitu kantor kita udah otomatis jadi DevOps, Mas. Ya enggak gitu juga Kales gitu ya. Jadi untuk migrasi DevOps itu butuh waktu yang lama ya. Saya pernah sampai setahun, pernah ada yang 6 bulan, minimal 6 bulan lah, biar kelihatan ada yang berubah. Dan juga proses ini semoga tidak dihalangi oleh birokrasi yang di luar konsentrasi DevOps gitu. Kalau jawaban saya agak ngasal, dimaklumi aja ya. Ini memang jawabannya ngasal-ngasal. Boleh Mas Estu pilih aja pertanyaannya. Kita gantian aja. Banyak banget nih yang kayak surat nih pertanyaannya. Ini yang saran, Norman Iya. Egiel Ya. untuk mengenal DevOps, ya ikut kelas JC aja deh, paling gampang. Kalau yang berbayar, kalau nggak berbayar ya cari tadi programmer zaman now tadi udah jawab sih harus. Nanti kalau teman-teman semua gabung di sekolah DevOps, ketemu lagi sama Mas Estu-nya nih. Mas Estu ini salah satu instruktur yang cukup favorit. Apaan, saya paling galak instrukturnya. Gue ngasih tugas pokoknya sampai dapat tidur dah. Sampai pusing nggak Mas ya kadang siswanya? Ya ini bahasa pemrograman untuk DevOps, Python sama Ruby sebenarnya udah cukup. Tapi untuk trennya bahasa pemrograman backend itu pindahnya ke Golang, Elixir, tapi cukup sih dengan Python dan Ruby aja. Tambahin Bash. YAML. Bukan bahasa pemrograman ya, itu interpreter. Ini ada lagi nih Mas yang ini dari Anonymous lagi nih, DevOps Engineer di Indonesia sudah banyak yang go internasional. Banyak banget lah ya. Teman-teman saya udah pada keren-keren gitu, ada yang ngajakin, ayo Mas, ngecek paspor aja. Aduh, saya nggak pede. Saya sebenarnya gak jago-jago amat, cuma jago kandang aja gitu. Intinya udah banyak beberapa perusahaan yang multinasional kayak
unicorn itu kan pada pindah negara juga. Terus ada yang dari kantor cabang mana pindah negara kantor cabang mana gitu. Intinya skill-skill kita bisa diadu. Memang kadang beberapa orang tidak menampakkan diri, dia low profile. Ada juga ngakunya kerjanya dari Indonesia, bener sih, dia kerjanya dari kosan, tapi perusahaannya dari mana gitu. Oke, ini saya mau bacain yang ini nih, yang cukup kayak surat nih, Mas. Halo Mas Estu, katanya. Saya bekerja di perusahaan sosial media monitoring. Oh iya, lupa nih, dari Mas Budi. Saya bekerja di perusahaan sosial media monitoring. Saat ini sedang proses transisi divisi dari technical support menjadi divisi baru, yaitu DevOps. Kira-kira saya harus mulai dari mana ya, Mas? Thanks. Mulai dari masalah. Sebenarnya masalah kalian kalau nggak transisi apaan? Nah, itu aja dulu. Ya kan? Kan kita tujuannya untuk menyelesaikan masalah, sehingga masalah itu tidak menyebabkan proses rilis production atau proses bisnis kita itu tidak terkendala gara-gara masalah. Fokus ke masalahnya, kita pengen apa, tentuin goalnya. Nah, goalnya memang ketinggian nggak apa-apa, tapi bagaimana goalnya itu kita breakdown. Step 1, kita ngapain dulu yang sesuai dengan kemampuan kita, mulai dari manusia, waktu, dan finansial. Itu sih, jadi fokus menyelesaikan masalah. Gak menjawab ya. Coba aja dulu. Karena kalau kita nggak tahu masalahnya, kita nggak akan bisa kan, Mas? Intinya sih ke situ ya. Iya, kita mau ngapain gitu kalau Iya, kita nggak tahu betul. masalahnya. Betul. Mana lagi nih, Mas ya? Waduh, banyak banget nih. Saya senang banget lihatnya. Nggak kerasa kita udah ngejawab 28 pertanyaan nih. Iya. Nah, ini gaji. Waduh, gaji sensitif tuh. Sebenarnya Ntar sensitif, nggak tergiur. sensitif banget. Gaji itu berbanding terbalik dengan jumlah supply. Jadi kenapa gaji programmer itu begitu, contohnya gaji programmer, ini tahun lalu ya update-nya ya, itu pakainya USD ya. Jadi, kalian ada pernah lihat nggak? 2 bulan yang lalu itu ada slide, bukan, ada Google Drive yang dibagikan umum, survei gaji programmer di Indonesia. Ada yang gajinya per tahun 1M, ada yang gajinya 400 juta. Itu programmer ya. Terus ada juga yang gajinya cuma 10 juta gitu. 100 juta setahun. Nah, gaji itu untung-untungan aja. Tapi kalau saya sebenarnya nggak pengen gajinya tinggi-tinggi. Dalam kacamata saya menganggap bahwa saya layak untuk digaji sekian. Gitu. Kenapa? Ya, sekian ini cukup di saya, dan sekian ini, gimana ya cara gampang gini. Pernah nggak digaji mahal-mahal? Ya, tapi karena saya udah menggaji mahal-mahal, Anda siap disuruh apa-apa semuanya gitu ya. Kan udah tak gaji mahal, jadi kamu harus jadi super sakti. Gitu. Bagi saya, bilang, Mas kerjain A, B, C. Lah, kamu kan gaji cuma ngerjain A. Ya, jangan B sama C. Kalau gaji B, C ya, nanti setelah selesai naikin gajinya ya. Jadi memantaskan diri aja. Tapi yang jelas, gajinya lumayan. Tapi sebanding dengan cara belajarnya, saya sih sampai nangis darah, hidung mimisan gitu ya, sampai mimpi codingan untuk jadi posisi saat ini. Iya, betul. Saya tahu sedikit sih cerita Mas Estu ya. Awal karir. Digaji berapa, sampai berapa ya Mas ya? Gaji pertama saya di bawah 500 per bulan. Itu gaji pertama. Kalau sekarang ya lumayan lah ya. Ya alhamdulillah ya, Cukup, bisa hidup ya pokoknya Mas ya di pas-pasan Jakarta. lah. Pas-pasan. Pas butuh apa itu tinggal beli. Iya. Dasar nih. Mana lagi ya? Nih sertifikat. Sertifikat sebenarnya tidak terlalu. Saya alhamdulillah ya bekerja itu nggak pakai ijazah juga. Saya bekerja pakainya rekomendasi. Rekomendasi hubungannya sama attitude. Jadi orang ini layak untuk bekerja di tim saya karena rekomendasi dari A ini bagus. Ya saya kenal A gitu. Terus kalau sertifikat pengen, ya silakan ambil sertifikat cloud provider. Mereka bisa mengeluarkan sertifikat. Kalau untuk kontainer ngambil sertifikat dari Linux Foundation itu bagus, kayak CKA ya. Sertifikat Business Administrator gitu. Harganya nggak terlalu mahal sih, standar lah ya. Sekali 5 jutaan, 7 juta gitu.
sertifikat OpenStack juga bagus. Kalau ilmu dasar-dasar ngambil yang RSHCA ya, Red Hat Sistem Administrator 1 dan Sistem Administrator 2. Ya dari Red Hat itu cukup yang Red Hat Linux Foundation gitu. Kalau mau ngambil, itu nggak wajib. Biar keren nggak apa-apa. Saya punya sertifikat, tapi kayaknya cuma sertifikat aja gitu. Nggak jago-jago amat kalau disuruh tes gitu. Oke, ini saya mau balik lagi nih Mas ke atas. Ada dari Muhammad Mirza. Mas Estu, saya kerja di salah satu perusahaan IT dari sisi monitoring. Mau tanya serta suggest-nya. Untuk improve diri saya pribadi, apa perkiraan DevOps di masa mendatang? Apa yang harus saya kuasai dari DevOps? Thanks. Monitoring ya. Ya monitoring ikutin aja monitoring yang zaman now gitu. Monitoring di zaman now itu lebih dia bisa mendeteksi sebelum masalah itu terjadi atau masalah itu besar. Misalnya sebelum service itu tidak bisa diakses sama sekali, itu artinya keluar tanda-tanda misalnya responnya lambat. Nah, kita ngeliat itu anomali-anomali yang terjadi, gimana caranya kita bisa bikin sistem yang mendeteksi. Sistem itu jangan dia bilang kayak, wah mas itu kan coding AI. Enggak, kita pakai cara yang paling gampang aja. Ketika kita bikin aja proses pengulangan secara 5 menit, kalau responnya lambat, nah itu kirim alert. Alertnya nggak usah repot-repot, kirim email aja. Jadi stay dari hal yang paling simple gitu loh. Nanti baru kita pakai cara canggih. Kemarin aja saya ngetes, mas kita tuh sering kena DDoS. Nah terus ngetesnya gimana? Wah kita harus beli service. Nggak usah, kamu cek aja IP-nya. Kalau ada IP tertentu mengakses web kita 1 menit lebih dari 10 kali, itu ada pertanyaan. Maka kalau ada 10 kali ya dites, masukin ke data kita atau sebuah file teks dan kita nanti olah lebih lanjut. Yang penting itu flow-nya dulu, bukan eksekusi coding-nya kayak gimana gitu loh. Jadi lebih ke deteksi-deteksi sebelum bencana terjadi. Oke, sangat cukup menjawab sih. Mana lagi nih? Oh, ini ada yang kelewat katanya beberapa slide dari Glenn Matita. Moga-moga ini belum dijelaskan tadi di slide katanya. Berdasarkan pengalaman Mas Estu, hambatan apa aja yang ditemui ketika implementasi DevOps culture? Dan bagaimana cara tackle-nya? Dari Glenn Matita, ketemu nggak Mas? Mana ya, tadi aku kelihatan. Kalau di saya sih paling atas. Oh, ya. Nah, betul. Biasanya sih penolakan. Penolakan ada karena semua orang dipaksa untuk bergerak dari zona nyaman. Itu hal yang wajar. Tapi kita harus kasih contoh kayak gini, bro. Ini kalau kita pakai cara gini, itu kalau pusingnya kemarin 5 menit, sekarang nggak usah pusing-pusing gitu loh. Jadi kita kasih penjelasan yang lebih enak. Gitu. Ya kita semua orang akan nggak enak kalau disuruh keluar dari zona nyaman, tapi kita kasih goalnya setelah ini itu apa. Gitu. Makanya sebelum implementasi saya biasanya kayak meeting bareng-bareng, bro. Planning kita minggu ini kita akan mengganti ini pakai ini. Kenapa? Masalahnya ini. Nanti setelah terjadi, setelah kita migrasi, benefitnya apa? Jadi mereka udah punya gambaran, walaupun sekarang masa susah, tapi setelah ini selesai mereka mendapat kenyamanan yang berlebih. Kayak gitu. Komunikasi. Intinya adalah komunikasi. Oke. Mana lagi nih, Mas? Kita masih punya waktu banyak banget nih. Maaf ya, kalian nggak bisa nanya ya. Nanyanya pakai tepuk lagi. Ini aja deh, yang kayak surat nih, dari Mas Dewa. Mas, saya baru masuk dunia DevOps. Dan untuk kedua sisi antara Dev dan Ops, saya juga masih baru. Menurut Mas, lebih penting yang mana dulu untuk dikuasai atau dipelajari? Karena, misal untuk baca codingan, orang saya belum bisa atau paham, terus dari sisi Ops juga kan lumayan banyak tools-nya tuh. Nah, kayak start dari tools, apa saya harus mulai belajar? Salah satunya dari keyword yang tadi diberikan adalah kontainer. Jadi kayak bingung gitu, baiknya kemana dulu sih belajarnya? Mohon pencerahannya ya, Mas dan Mbak. Terima kasih.
Mohon maaf kok saya nggak bisa jawab ya. Silakan Mas Estu dari Dewa Mulainya Fata dari nih. gini, memastikan siklus itu selesai dengan cara apapun. Dalam artian, mulai dari coding itu udah harus sukses sampai rilis production dengan cara apapun ya. Jelek, kotor, bodo amat lah. Yang penting udah selesai siklusnya, makanya kita bagi-bagi. Bagian yang mana mau kita improve dulu. Gitu. Apakah semuanya harus pakai container? Enggak selalu. Beberapa service saya masih pakai VM kok, tapi udah pakai continuous deployment. Artinya programmer coding nih. Nah, asal programmer coding ya udah 5 menit kemudian, setengah jam kemudian, 2 jam kemudian itu udah bisa dinikmatin di VM atau service yang baru, itu cukup sebenarnya. Kayak gitu. Di targetnya flow udah jalan dulu, baru kita improve pelan-pelan. Kalau improve-nya VM-nya nggak perlu di-improve, ya nggak usah. Atau proses deployment-nya yang lagi morat-marit, ya itu aja dulu. Nah, caranya gimana? Ya bisa saja kalian ngobrol sama developer gitu, duduk bareng, nggak apa-apa. Sebenarnya kendalanya apa sih? Kenapa kalau kita develop lama banget? Tahu nggak ternyata kejadiannya apa? Di production, Ruby-nya misalnya, Ruby-nya pakai 25, di developer pakainya 26. Ya pantas error gitu kan. Tapi kalau nggak ngobrol, ya nggak tahu gitu. Ya ngobrol aja gitu paling. Saya minta break dulu ya, 5 menit ngambil minum. Silakan. Silakan. Buat teman-teman yang mungkin yang mengajukan pertanyaan, bisa langsung aja masuk ke kolom Q&A ya, jangan di chat. Tadi saya lihat ada beberapa yang masuk ke kolom chat. Soalnya kalau di chat tuh banyak yang banyak yang masuk, jadi numpuk. Takutnya nanti saya nggak bisa baca gitu. Ini saya mau lihat pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom chat, tapi udah nggak kelihatan. Jadi buat teman-teman yang tadi sempat ada yang nanya di kolom chat, bisa dipindahin aja ke kolom Q&A. Mudah-mudahan dari Mas Estunya juga bisa menjawab. Gimana Mas? Udah? Udah. Oke, sip. Tadi ada pertanyaan. Nah, ini pertanyaan menarik nih dari Mailyan Evrian Timur. Mas mau nanya, saya lihat loker untuk posisi DevOps Engineer kebanyakan minimal pengalaman 2-3 tahun. Sedangkan pengalaman yang dimiliki baru sekitar 6 bulan. Apakah make sense untuk kita memberanikan diri untuk mendaftar langsung ke posisi DevOps Engineer? Atau diperlukan pengalaman yang lebih banyak terlebih dahulu, Mas? Jawabannya adalah, udahlah, lamar aja. Banyak mikir. Terus ya kita proses nego aja lah gitu. Ya gimana ya, sama kayak gini. Saya butuh pengalaman ya, tapi biar cari pengalaman saya butuh kerja. Tapi kalau kerja butuh pengalaman ya sama aja gitu ya, telur sama ayam duluan. Untuk awal jangan terlalu memilih terhadap kerjaan. Kalian butuh jam terbang, bukan butuh duit saku dulu. Itu biasanya yang saya lakukan. Di dari awal ya usahakan 6 bulan itu tambahin aja dulu 6 bulan. Nah kalau kalian udah setahun, nah itu kalian sebenarnya punya sisi tawar yang lebih bagus kalau udah setahun. Bertahan aja dulu. Kecuali kalian sudah ada tawaran, Mas saya pengen gini. Itu boleh. Jadi apa pengalaman tawaran yang ada ambil aja dulu. Ya start itu tetap dari bawah ya. Jadi nggak tiba-tiba fresh graduate, Mas saya minta gaji 20 juta. Skill kamu apa? Saya fresh graduate, Mas. Gitu kan. Oh iya, gitu kan. Nah, gitu. Jadi kita harus memantaskan dulu. Dan dalam proses 6 bulan, kalian harus belajar mandiri. Dalam artian, riset lah hal-hal yang baru gitu. Riset, udah tulis riset, tulis blog, terus ngisi gitu. Pasti orang percaya kayak, kenapa sih Mas Es tuh dipercaya? Karena saya diajakin jadi pembicara, saya bisa menjawab semua pertanyaan kalian yang banyak ini gitu kan. Artinya orang percaya kan sama skill saya gitu. Terus ditanyain gini-gini bisa menjawab, ya saya nulis di blog gitu kan. Di blog saya tanyain, tuh tahu Ansible nggak? Tahu. Buktinya apa? Saya pernah mengulas itu di blog saya. Ya minimal orang yang pernah menulis itu, dia pernah mainan itu kan. Walaupun lupa kan sekarang ya, tapi kan pernah. Kayak gitu. Jadi tahan dulu, nggak usah masalah gaji itu nggak usah gini, yang jelas hak dan kewajiban kan harus terpenuhi dulu. Walaupun kita nggak usah, wah Mas, jadi kita boleh dibayar murah, nggak juga. Jadi emang ya jangan muluk-muluk lah.
secukupnya aja dulu gitu lah ya, untuk bertahan menambah portofolio gitu. Ya benar sih ya, kita harus berkaca dulu sama diri sendiri. Apa yang kita punya, kemampuan apa yang kita punya. Aduh maaf, jadi batuk saya. Ya benar kata Mas Esto gitu. Tapi Mas, kalau untuk portofolio itu sebenarnya berpengaruh banyak nggak sih? Walaupun kita cuman, tadi kan pengalamannya katanya baru 6 bulan. Apakah kita untuk mengantisipasinya memperbanyak portofolio atau gimana nih? Portofolio itu lebih kayak catatan-catatan apa selama 6 bulan yang kamu kerjakan. Makanya ketika di sekolah Chelsea itu bilangnya, Mas, saya kan baru belajar di Chelsea nih. Ya udah kamu ulas aja, hari ini kamu belajar apa sebenarnya? Hari ini saya belajar misal Ansible, ya kamu tulis di blog bahwa saya misal Ansible gitu. Semua orang, jadi orang gitu gitu. Kayak gitu. Portofolio sebenarnya cara lain sebelum kita ngetes codingnya langsung. Jadi jangan dibilang, wah Mas, sysadmin tuh nggak dites. Ya dites kok, tes coding. Codingnya apa ya? Saya pernah ngetes orang pakai Bash. Saya juga pernah dites suruh nulis Bash gitu. Terus ditanyain pertanyaan-pertanyaan simple, cara cara bypass kernel dengan opsi gini gimana, cara nge-build kernel gimana, ya udah saya jawab aja gitu. Tapi kalau pernah saya nulis ya bilang aja. Saya pernah ditanya kayak gini, Mas, cara nulis monitoring gimana? Oh, saya males jawabnya. Oh, di blog saya sudah ada tak tulis. Bapak baca aja blog saya, ini alamatnya. Saya pernah kok ditanya kayak gitu. Nah, boleh tuh buat teman-teman apa yang teman-teman sudah pelajari boleh tuh diulas lagi di blog. Lumayan gitu untuk teman-teman mengulas, terus bisa jadi manfaat juga buat banyak orang. Mana Di lagi sini nih? portofolio, saya ngomong kayak gini ya, saya bisa nulis kok sebagai portofolio. Oh, saya pernah jadi pembicara bahas Ansible di Jepang gitu. Nggak percaya? Oh, saya punya YouTube-nya. Gitu. Percaya kan orang jadinya. Iya, betul. Benar-benar, make sense sih. Benar. Oke, mana lagi nih? Coba lihat lagi dari atas. Ini nih, boleh nih. Dari Muhammad Kirana Baiduri. Apakah dalam sebuah tim ada role tertentu, misal project manager yang bisa mengarahkan seluruh tim dan mengontrol kemajuan project dengan baik? Terima kasih. Jawabannya sih ada, tapi baik atau enggak ya relatif ya. Bagi saya sih, kita tidak harus bergantung terhadap atasan atau tim buat berubah. Semua perubahan itu ya kita mulai dari diri sendiri. Kalau mengarahkannya belum baik ya kita baca-baca yang lain, apakah cara mengarahkan yang baik itu kayak apa. Karena dalam proses agile dan DevOps sendiri, itu partisipan. Jadi tidak ada atasan ataupun bawahan di sebuah tim, itu kita posisinya sama. Setiap orang boleh ngasih feedback, setiap orang boleh memberikan masukan, memberikan kontribusi kayak gitu. Kalau saya sih itu. Kebetulan tim saya project manajernya sakti banget. Saya belajar banyak jadi. Oke, jadi ya partisipasi aja. Oke, mana lagi ya? Yang cukup mewakili teman-teman semua. Ini boleh nih dari Ais Ahmad Iman Sudrajat. Mas, kalau DevOps lebih banyak WFH atau on-site kerjanya? Gimana namanya? Ahmad Iman Sudrajat. Tolong di-set aja ya. Nah, WFH atau enggak, bagi saya sih relatif. Saya pernah menjadi pelaku WFH, bukan WFH, kita ngomongnya ini aja ya, remote ataupun onsite. Saya pernah menjadi pelaku remote, jadi saya ngantor sebulan, itu cuma 1 minggu di kantor, 3 minggunya saya piknik. Terus karena kita bekerja satu tim cuma bertiga, satu di Jogja, satu di Bandung, satu di Jakarta, itu ketemunya cuma seminggu tadi ya. Terus seminggu sekali kita, setiap Jumat kita meeting. Kembali ke awal, saya mengambil
kesimpulan bahwa remote itu sebuah solusi untuk menjadi full remote. Jadi saya lebih prefer 50-50. Jadi bisa saja 3 hari di kantor, 2 hari remote, atau gimana, tergantung kebutuhan. Tetapi kita harus punya target bahwa mau remote maupun onsite, kita harus sukses mendelivery pekerjaan kita. Begitu. Memang sih rata-rata ya untuk perusahaan mereka butuh absen gitu. Ya tinggal nego aja. Saya juga pernah sukses kok nego. Saya harus 3 minggu ya remote. Boleh deh kita coba ya. Yang penting kamu harus sukses delivery produk dulu, delivery pekerjaan dulu. Kalau kamu sukses delivery pekerjaan, boleh deh saya izinin buat remote. Dan saya juga pernah jadi lead untuk tim saya itu ada yang remote. Tapi saya nggak pernah komplain. Kenapa? Dia remote aja udah super sakti bro. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Ini ngomongnya, Mas, saya fresh graduate, tapi kerjaan saya mau remote, gaji saya 20 juta. Loh, kamu kan belum bisa membuktikan ke saya, kamu tuh layak bekerja remote dan kamu layak digaji sekian gitu. Buktiin dulu, baru request. Bener gak? Benar. Lanjut dari Chris Eldon nih. Kalau sebagai programmer, minimal materi DevOps apa aja yang penting untuk dipelajari? Apa mendalami DevOps dapat membuat kita perform lebih baik sebagai programmer? Ya, mendalami DevOps jadi lebih baik. Bisa yang dipelajarin tadi, visibility dari sebenarnya kalau kita setelah coding, itu coding kita tuh diapain sih sampai mesin. Nah, kita coba aja bikin sendiri. Misalnya, bisa-bisa aja kalian coding Node.js. Gimana sih Node.js itu bisa jadi kayak s2.me gitu, serve di VPS gitu. Itu caranya gimana? Ya udah, kamu belajar bikin VPS. Terus kamu deploy itu cara. Waduh, nge-lag ya. Kayaknya Caranya pakai apa? koneksi. Butuh web server, internetnya habis. Iya, ini tadi nge-lag, Mas. Jadi agak keputus ngomongnya. Nah, minta tolong aja yang lain sampai mana. Terus saya ulangi sampai mana. Mana ya tadi? Soalnya putus-putus, Mas, tadi. Sebelumnya. Itu aja ya. Tadi bikin aplikasinya bisa sampai ke production. Misalnya ya deploy aplikasi ke VPS. Itu mungkin yang bisa dipelajarin. Terus kalau mau nambah ya coba belajar kontainer aplikasi masukin ke kontainer itu juga bisa. Atau enggak ya minimal kita bisa ngereplika sebenarnya ops di kantor itu ngerjainnya apa aja sih. Kita kepo aja Mas. Itu kok bisa kayak gitu caranya gimana? Tanya aja. Ya semoga menjawab. Kalau belum tanya lagi. Boleh, kalau belum terjawab katanya boleh tanya lagi ya. Um, Waduh, ini masih banyak yang belum terjawab ya, yang tadi nanya jam 8.50-an. Izin bertanya Mas, ini dari Anonymous lagi. Apakah yang harus dipelajari oleh sysadmin yang ingin belajar DevOps? Dan apakah harus belajar programming language? Mana ya jawabnya? Ya saya sih kalau untuk belajar programming language di levelnya DevOps minimal kita tahu cara deploy aplikasi itu gimana. Jadi saya sebagai DevOps saya tahu kok cara nge-deploy Node.js itu gimana, cara deploy aplikasi Python pakai Django itu gimana, dan gitu. Jadi tahu minimal cara deploy, cara install. Kalau Node.js ya tahu install Node.js, tahu jalankan npm install, tahu jalankan npm run. Itu dulu. Cukup. Yang ini Android Studio saya nggak hafal sih untuk Android Studio, tapi rata-rata sudah pakai Kotlin. Dan kalau deploy saya atau mobil APK ke Android Studio, jadi pakai perintah di terminal namanya Gradle build apa gitu. Optionnya udah dipikirin sama programmer. Oke, mana lagi ya Mas ya? Boleh Mas dipilih lagi? Saya udah mulai bingung nih. Apa ya? Boost ini
spellingnya gimana mas? Saya baru dengar. Itu gimana? Dari Seski Ramadan ya? Ini. Bus ini spellingnya gimana mas? Saya baru dengar. Mungkin bisa diperjelas lagi mas pertanyaannya? Boleh nanti ajukan kembali. Mana lagi nih? Ini yang sertifikasi tadi udah ya? Yang mana ya? Kalau dari Malvin untuk Kubernetes platformnya saya sih apa aja saya pakai. GCP udah, AWS udah, yang lain udah. Yang jelas kalian udah paham dulu sih konsep Kubernetes-nya. Dicoba aja salah satu. Karena satu aja dulu kalian bisa, udah aman, ya baru kalau mau coba di tempat lain nggak apa-apa. Jadi kayak kalau naik motor, pahami dulu lah naik Matic atau salah satunya. Jadi nanti kalau udah bisa naik Matic kan naik motor yang lain bisa. Walaupun agak sedikit penyesalan, tapi kan udah bisa naik motor. Minimal didorong. Terus apa lagi ya?